Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Corona di Indonesia dikhawatirkan masih jauh dari kata reda. Situs penyedia data kasus COVID-19 mencatat Indonesia sudah 2 kali berturut-turut paling tinggi. Pada 12 Juli lalu, penambahan kasus baru di Indonesia paling tinggi dengan lebih dari 40.000 kasus. Angka kematian Indonesia juga menjadi yang tertinggi di dunia. Kondisi tak jauh beda terjadi pada data 13 Juli kemarin. Dengan lebih dari 47.000 kasus, Indonesia berada di atas Brasil, Spanyol, bahkan India. Rem darurat yang ditarik pemerintah memang belum bisa menahan laju penularan corona di tanah air. Di hadapan anggota Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan khawatir kenaikan angka positif COVID terjadi hingga pertengahan bahkan akhir Juli. Kalkulasi ini berkaca pada pengalaman gelombang pertama India. Gitu kita lihat kenaikannya cepat sekali dalam 2 minggu sesudah Lebaran, kita melakukan rekalkulasi berdasarkan data-data yang ada di India, karena India juga kenaikannya cepat sekali. Jadi kalau saya melihat, ini mungkin... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Ramadan Raidin. Perkenalkan, saya Ramsar Hekal Mafani. Di sini kami akan membahas mengenai efektivitas sabun dan hand sanitizer dalam mencegah COVID-19. Selamat menyaksikan. Hand sanitizer merupakan sebuah produk berbentuk gel yang memiliki kandungan antiseptik di dalamnya. Nah, jadi hand sanitizer ini bisa digunakan untuk membilas tangan, tetapi pembilasannya tidak perlu menggunakan air. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, di mana masyarakat sangat sibuk, terutama di perkotaan, muncullah produk-produk yang serba instan dan praktis, yang dapat membersihkan tangan tanpa air, yakni hand sanitizer ini, atau yang dikenal sebagai antiseptik. Produk hand sanitizer ini juga sangat beragam, baik komposisinya, zat pembawaannya, serta telah dipasarkan produk baru yang digunakan secara meluas di masyarakat. Bentuk dari hand sanitizer ini bermacam-macam, ada yang gel dan ada juga yang spray. Nah, secara umum kandungan hand sanitizer ini mengandung alkohol dan triklosan. Di sisi lain, hand sanitizer ini tidak mampu menghilangkan kotoran atau zat organik, sehingga jika tangan kita sangat kotor atau terkontaminasi, harus terlebih dahulu mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Dilansir dari surat kabar Inggris, The Guardian dan The New York Times, dengan meredam virus dalam etanol untuk sesaat dan menyeka atau menggosok gel di tangan tidak menjamin bahwa bisa meredam setiap sudut kulit di tangan dengan cukup efektif. Pernyataan ini telah dibuktikan dalam salah satu eksperimen roti yang dilakukan di salah satu sekolah dasar di Amerika Serikat pada Desember 2019. Roti dengan dipegang anak yang telah cuci tangan dengan sabun terbukti lebih bebas dari mikroorganisme dibanding dengan menggunakan hand sanitizer. Rahasia dari kekuatan sabun yang mengesankan adalah struktur hibridnya. Sabun tersusun atas molekul yang modelnya seperti pin. Pada tiap molekul mempunyai kepala hidrofilik yang dapat menyatu dengan air, sedangkan ekor hidrofobik tidak dapat menyatu dengan air, tetapi hanya bisa bergabung dengan minyak dan lemak. Hal inilah yang menjadikan sabun dapat membuat membran lemak larut, tetapi hal ini membuat virus tidak aktif. Baik, dari paparan singkat yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kita jangan berkonsep bahwa hand sanitizer itu produk utama atau pokok dalam menjaga kebersihan tangan, khususnya dalam mencegah COVID-19. Karena pada dasarnya, mencuci tangan itu merupakan suatu kegiatan penting untuk menjaga kebersihan tangan kita, dan hendaknya menggunakan sabun dan air yang mengalir, agar dapat menuntaskan permasalahan adanya kuman atau mikroorganisme yang ada di tangan kita, dan jauh lebih baik ketimbang menggunakan hand sanitizer. Mungkin kita bisa memakai hand sanitizer apabila kita sedang dalam perjalanan dan lain hal sebagainya. Jangan lupa untuk terus meningkatkan protokol kesehatan untuk menekan kasus COVID-19 yang terjadi. Di paparan singkat yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya kita jangan
berkonsep bahwa hand sanitizer merupakan produk utama atau pokok dalam menjaga kebersihan tangan kita, khususnya dalam mencegah COVID-19. Nah, pada dasarnya mencuci tangan itu merupakan aktivitas yang penting karena berhubungan dengan kebersihan tangan kita sebagai organ vital utama. Kemudian, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menuntaskan permasalahan adanya kuman atau mikroorganisme yang ada di tangan kita dan jauh lebih baik ketimbang menggunakan hand sanitizer. Mungkin kita dapat menggunakan hand sanitizer ini ketika jauh dalam perjalanan atau sudah mengakses tempat mencuci tangan dan lain hal sebagainya. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk terus menekan kasus COVID-19 yang terjadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.